Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, di edisi kali ini bun, saya ingin sampaikan ya satu mindset yang wajib bunda buang jauh-jauh kalau ingin disayang suami. Kenapa? Ya karena mindset ini bun, tanpa kita sadari itu bisa menggerogoti energi kebahagiaan kita, yang endingnya malah bisa mengurangi daya tarik dalam diri kita. Nah ini, mindset apa itu? Yaitu mindset berbuat baik untuk mendapatkan feedback yang baik, alias ya mencari balasan setimpal dari suami atas perbuatan baik kita. Nah ini misalnya nih, aku di sini udah baik ke suami, kok dia nggak baik sih ke aku? Aku udah mendengarkan dia loh, tapi dia kok nggak mau ya dengerin aku. Mungkin pikiran seperti ini tuh pernah terlintas di benak kita, dan sebenarnya ya ini wajar dan manusiawi sekali bun. Namun kalau ini kok terus dibiarkan, maka tanpa kita sadari pemikiran semacam ini itu dapat berkembang menjadi tuntutan bahwa suami harusnya bersikap sesuai harapan kita. Padahal faktanya perilaku, sikap, dan pikiran suami itu tidak bisa kita kendalikan. Dan seringkali ya suami berbuat di luar ekspektasi kita. Nah inilah yang bikin kita jadi sering sedih, sering kecewa, dan menderita dalam rumah tangga. Dan semua itu berawal dari sikap ya pamrih kita ke suami. Jadi kita berbuat A, ya suami ya paling tidak harus berbuat A ke kita. Kita di sini udah nunjukin kemesraan lewat rayuan ke suami. Ya kita maunya suami juga romantis ke kita lewat rayuan. Nah padahal belum tentu nih suami kita bisa mengikuti cara kita merayu suami. Karena bisa jadi bun, suami kita ini tipe bahasa kasihnya adalah tindakan pelayanan yang lebih satset ya, bantuin dan melayani kita. Misalnya bantuin bunda ya untuk pekerjaan rumah atau ngejagain anak misalnya. Kalau kita nggak buang nih pikiran pamrih ini bun, maka otomatis kita akan lebih sering kecewa. Kita akan mudah baper dan sakit hati karena kita beranggapan bahwa kalau kita ngasihnya A ya harus dapat A juga. Padahal bisa jadi suami juga menunjukkan rasa cinta yang sama ke kita, hanya saja caranya yang berbeda. Nah makanya mental bun sama mindset mengharapkan balasan setimpal atau pamrih ini itu wajib kita buang jauh-jauh. Karena kalau dipelihara, nah ini sebenarnya akan melemahkan energi aura kita. Karena kita akan mudah terbawa oleh rasa baper dan kecewa. Sayyidina Ali pernah berkata, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Nah makanya selain menyakitkan ya kita juga rugi sendiri. Perbuatan baik kita kepada suami yang seharusnya dicatat nih sebagai kebaikan oleh Allah malah berkurang nilainya karena ada embel-embel pamrihnya. Oh ya, tahu nggak bunda? Setiap kali kita melakukan amal kebaikan, itu sebenarnya energi diri kita itu memancarkan vibrasi yang positif. Semakin tulus niatnya, ya maka semakin besar vibrasi dan frekuensinya, sehingga amal ibadah kita itu naik ke langit. Namun jika perbuatan baik kita itu dibarengi sama pamrih, rasa pamrih, maka ya vibrasi energinya itu jadi melemah dan sulit mencapai langit sehingga tidak diterima oleh Allah. Nah, ketika niat perbuatan kita tidak sampai kepada Allah, ya maka kita jadi mudah terombang-ambing dengan harapan kepada makhluk. Nah, lalu gimana caranya agar kita itu tidak pamrih? Yang pertama, kita harus menyadari dulu bahwa ya segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya karena Allah, bukan untuk mendapatkan balasan dari suami. Jadi dengan meniatkan segala perbuatan sebagai ibadah kepada Allah, maka kita akan lebih ikhlas, lebih legowo, dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Nah yang kedua, pahami bahwa setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam mengekspresikan kasih sayang. Ya mungkin suami tidak menunjukkan perhatian dengan cara yang kita harapkan, tetapi dia memiliki caranya sendiri. Dengan memahami hal ini ya, kita itu dapat mengurangi ekspektasi yang tidak realistis. Yang ketiga nih bun, fokuslah ya pada kebaikan yang telah kita terima daripada yang belum kita dapatkan.
Nah, dengan bersyukur atas apa yang ada, maka ya kita akan merasa lebih bahagia dan tidak terus-menerus merasa kurang. Nah, insya Allah nih Bun, kalau ini bisa kita terapkan ya, maka hal itu akan terasa jauh lebih adem, lebih nyaman, dan ya itu tadi ada energi-energi kebahagiaan dalam diri kita Bun. Dan insya Allah dengan begitu aura kita itu akan tetap positif dan daya tarik kita akan tetap terjaga. Sebenarnya masih ada beberapa mindset yang bisa menghalangi kebahagiaan dan pancaran aura daya tarik kita di mata suami. Tapi memang nggak semuanya saya bagikan di sini ya Bun, karena keterbatasan durasi. Nah di sini Bun, Bunda bisa pelajari apa saja sih mindset penghambat aura daya tarik itu dan apa saja yang wajib dilakukan supaya Bunda itu bisa menjadi wanita dan istri yang mempesona, punya daya tarik, karismatik, serta disayang suami tanpa harus ngemis perhatian suami. Nah, selengkapnya Bun, ada di kelas online saya, Happy Wife, Happy Life. Iya, menjadi istri bahagia, karismatik, dan dicintai suami. Dan kelas online ini bisa Bunda dapatkan sekarang juga. Jadi cukup sekali daftar aja, Bunda bisa nikmati kelasnya kapanpun dan dimanapun. Nah di situ Bun, nanti ada 18 video pembelajaran yang bisa membantu Bunda untuk menjadi istri yang bahagia, yang karismatik dan disayang suami. Oke, gimana caranya? Silahkan Bunda bisa klik saja link kelas online-nya di deskripsi video ini. Atau Bunda juga bisa langsung hubungi Mbak Dinda via WA di link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, semoga video ini bermanfaat dan saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.